Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Okay, see you again with me Irma. I am PPLK from UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, the major of English Education Department. Today, I will explain descriptive text about describing place. Okay, for start the study, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, di sini sudah ada kompetensi dasarnya dari materi descriptive text atau describing place 3.4 bisa dibaca ya bareng-bareng oleh teman-teman semua, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.4 mengenai teks deskriptif. Selanjutnya akan dijelaskan tentang definisi, generic structure, kemudian unsur kebahasaan atau language feature, dan lain sebagainya. Okay, what is the descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Nah, definisi of descriptive text. Descriptive text is type of text that clearly describes the properties attached to something, be it humans, animals, places, plants, or another object. Nah, pengertian dari descriptive text adalah sebuah jenis teks yang menceritakan secara jelas atau mendeskripsikan secara rinci tentang sesuatu. Misalnya, manusia, binatang, tempat, tumbuhan, atau objek lainnya. Di sini ada the purpose atau tujuan. Purpose of text is to describe a particular person, places, or thing. Tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan tentang sesuatu secara rinci dan detail. Misalkan tentang orang, tempat, dan benda lainnya. Then, yes, generic structure of descriptive text. Struktur general dari teks deskripsi tentang describing place atau deskripsi tentang tempat ada dua. Yang pertama, introduction. And yang kedua, description. Introduction is opening of a text which provide brief information about the name and location of the text of the place, and also identifying the phenomenon to be described. Jadi, di bagian introduction ini merupakan pembuka sebuah teks yang mana menyediakan informasi singkat tentang nama dan lokasi dari tempat tersebut. Introduction juga mengidentifikasi fenomena yang akan dijelaskan. Maksudnya, yaitu di situ mendeskripsikan tentang hal apa saja yang akan dijelaskan secara umum pada teks tersebut. And then description. Description is part of core
of the story, describing the phenomenon in part, qualities, and characteristics. Bagian ini merupakan bagian inti dari cerita yang menceritakan atau mendeskripsikan fenomena dalam bagian kualitas dan karakteristik. Jadi, pada bagian deskripsi ini, teks tersebut berisikan informasi tentang tempat yang diceritakan, meliputi kualitasnya, karakteristiknya, dan berbagai apa saja yang ada di tempat tersebut. Semua itu diceritakan pada bagian description. And then, language features of descriptive text. Language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi diantaranya using simple present tense, menggunakan tenses simple present. Misalnya, dalam deskripsi sebuah tempat, kalimat yang menggunakan simple present tense, contohnya, the Eiffel Tower is an Iron Lattice tower located in the Champ de Mars in Paris. Another example, the Eiffel Tower is the tallest building in Paris. And then, language features. Next is using past tense. This is to tell the history of a place. Jadi simple past tense ini gunakan ketika menceritakan sebuah sejarah pada tempat tersebut. Example, the National Monument was opened to the public in 1975. Then, language features using is use adjectives. Jadi dalam cerita yang dideskripsikan terhadap suatu tempat, banyak menggunakan kata sifat. Example, interesting, boring, bustling, crowded, beautiful, attractive, scenic, and amazing. And then, in descriptive text, using relating verb. Example, is, has, have, and other. And then, just focus one object. Jadi, pada descriptive text, describing place ini terfokus pada satu objek. Jika menceritakan tentang monumen nasional atau Monas, semuanya berisi informasi tentang Monas. Fokus pada suatu objek. Tidak menceritakan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan objek tersebut. And then, here are language features of descriptive text. Language features that use descriptive text are the first, using simple present tense. The second, using past tense. This is to tell the history of a place. And then, adjective, using adjectives. Example, interesting, boring, bustling, crowded, beautiful, attractive, scenic, amazing, and other. Then using relating verb. Example, is, has,
have, and another. The last is focus on object. Teman-teman, ini gambar sebuah tempat yang akan saya deskripsikan sebagai contoh dari describing place. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan untuk describing place ini, diantaranya, what is the picture? Gambar apa ini? Gambar apa itu? Kemudian, do you know this place? Apakah kamu tahu tempat ini? Did you ever go this place? Apakah kamu pernah pergi ke tempat ini? What facilities you found in this place? Fasilitas apa yang kamu temukan di tempat ini? Informasi yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa dituliskan dalam deskripsi tempat tersebut. Ya, teman-teman tahu gambar apa ini? Ya, gambar Monas, National Monument. Nah, teman-teman, ini contoh dari teks deskripsi tentang tempat atau describing place. Saya ambil contoh tentang National Monument atau Monumen Nasional dapat disebut dengan Monas. Di sini teks ini berisi 2 paragraf, yang mana paragraf pertama adalah bagian dari introduction. Di sini berisikan informasi umum mengenai nama dan tempat atau lokasi dari National Monument ini. Ini berisikan informasi secara umum ya. Dalam introduction ini berisikan informasi secara umum. Kemudian paragraf kedua, paragraf description, yang mana mendeskripsikan tentang monumen nasional ini, yang mana menceritakan tentang ketinggian towernya, tipe dari bangunannya, kemudian apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini diceritakan pada bagian description. Nah, teman-teman bisa analisis ya tentang teks ini atau cari teks lain, kemudian identifikasi tentang generic structure-nya dan language feature-nya. Kemudian tuliskan sebagai latihan untuk menguji kemampuan kita. Atau untuk language feature-nya, teman-teman bisa cari pada teks ini mana saja yang termasuk dari language feature. Mana saja kalimat yang menggunakan simple present tense atau past tense. Kemudian mana saja kata-kata yang termasuk kata adjective and relative verb. Nah, jelas ya bahwasanya describing place atau descriptive text ini fokus pada satu objek. Nah, ini objeknya National Monument, monumen nasional. Jadi semua cerita dalam teks ini berisikan informasi tentang monumen nasional. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.